ولا تعلم تعليم تتكون تدريب القرآن إبادة تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغمرضات قربه وثوابه وتنال الهدى والهداية وتنال الخير اتباع وجه قربه ومرضات قربه وثوابه لكن خاتم عند الموت أبيات شهيد رسول الله إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وإخوانه الأنبياء المرسلين أزمى شيخنا وكاتم أسرارهم وأنوارهم وقلوبهم وباتم الدين والدنيا الآخرة وكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة وصفات الدنيا وعلى من هوى محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله فوز صالح إن محمد رسول الله الفاتحة يا صالح الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بعوض رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد Alhamdulillah. Ya, syukur. Bismillah. Alhamdulillah. Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia dan kita semua berkhusus nikmatul iman Islam, kesehatan walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Adabul Alimi wal Muta'allim, adab orang alim yang mengajar atau orang yang berilmu dan orang yang muta'allim yang mencari ilmu untuk belajar. Karya daripada Hadrat Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari rahimahullah radhiyallahu anhum warahum rafa'ana fi daranya nafa'ana bih bi ulumihi bi sair al-awliya wa salihin melami fi daranya. Terakhir kita sudah menyelesaikan adabul alim wa talamizatihi, adab seorang alim kepada murid-muridnya di bab ke-7. Sekarang kita masuk ke bab ke-8, al-babus samin fil adabi ma'al kutubi, tentang adab-adab bersama kitab. Jadi adab kepada kitab. Ada adab pada guru, ada adab kepada teman, ya. Dan ada adab kepada kitab. Allati hiya alatul ilmi, yang mana ma'al kutubi bersama kitab-kitab. Tentang adab bersama kitab-kitab, allati hiya alatul ilmi, yang mana kitab-kitab itu adalah alatnya ilmu. Wa ma yata'alaku bitahsiliha, dan apa-apa yang terkait
apa ma dengan tahsiliha, memperoleh kitab, memperoleh kutub, kitab-kitab itu. Wawad'iha, dan meletakkan kitab-kitab tadi. Gimana cara naruh kitab? Ya. Kitabatiha, dan menulis di kitab itu. Umpama memberi makna atau apa? Menulis itu bagaimana? Wa fihi khamsatu anwa'in minal adab. Dan padanya, pada bab ini, bab utamin ini, terdapat 5 macam-macam daripada adab. 5 macam dari adab kepada kitab. Mungkin setelah ini saya seling dulu sama ini. Saya ulang lagi, Pak. Salahnya ini. Aqidatul Awam itu ada kan Jalalaul Afham. Punya. Kemarin tutupnya masih dari awal bab 7 apa ya, kalau nggak salah. Untuk mengikuti loh. Nanti saya tambah lagi sama Nurul Dolam pernah. Misalnya belum. Salahnya gitu belum. Punya. Nggak punya. Nurul Dolam. Punya nggak? Belum punya. Nurul Dolam sama nanti itu ada Syarahnya Aqidatul Awam juga punyanya Musonif, punyanya Syekh Ahmad Marzuki sendiri, itu agak tipis. Tapi kalau itu sudah pernah saya sudah ada rekamannya, yang nggak ada itu yang nanti yang itu saya kasih filenya saja yang Nurul Dolam. Kalau yang apa? Aqidatul Awam itu ada filenya gitu. Jadi setelah ini selesai mungkin saya seling dulu. Ini saya gunakan ini nanti untuk seputar adab ilmu ya, seputar adabnya ilmu. Jadi nanti mungkin setelah ini kan sudah hampir habis ini yang kita adabul alim ini ya, sudah hampir selesai. Kitab yang lain belum. Kalau sudah selesai, ini nanti ini apa namanya? Saya seling dulu sama Aqidatul Awam. Saya lanjut dari saya ulang dari awal sampai ke bab 7 itu. Terakhir ada bab 7. Apa tadi? Adab kepada kitab. Ya. Al-awwal ada 5 adab di situ. Khamsatu anwa' minal adab. Ada 5 adab, 5 macam adab kepada kitab. Itu yang pertama, al-awwalu yang bagi li talibil ilmi ayatnya bi tahsilil kutubil muhtaji ilaiha. Yang pertama dari adab bersama kitab kepada kitab adalah yang bagi itu seyogyanya bagi talibil ilmi bagi pencari ilmu ayatnya untuk memperhatikan menemani talibul ilmi ditahsilil kutubi dengan menghasilkan kitab-kitab al-muhtaji yang diperlukan, menghasilkan kitab-kitab untuk memperoleh kitab-kitab yang diperlukan. Yang pertama harus talibul ilmi itu harus berusaha memperoleh kitab yang diperlukan ilaiha kepada kutub itu tadi, kitab-kitab. Bima amkanahu dengan apa-apa yang mungkin, yang memungkinkan apa mahu ing talibul ilmi, yang memungkinkan untuk talibul ilmi isyira'in dengan membeli, wa illa fa ijarotin jika tidak bisa membeli menyewa, atau ariyatin atau meminjam. Karena kitab-kitab itu adalah alatun, kitab-kitab itu adalah alat ditahsilil ilmi dalam memperoleh ilmu. Walaya ja'al
wala yaj'ala, dan hendaknya tidak menjadikan siapa thalibul ilmi tahsilaha, akan memperoleh kitab-kitab tersebut, maka rotiha, dan wala yaj'ala tahsilaha wa kasrataha, dan banyaknya kitab-kitab tersebut, hadzahu minal ilmi, itu bagiannya dari ilmu. Janganlah dia menjadikan bahwa dia memperoleh dan memperoleh kitab itu dan memperbanyak kitab itu, jangan dia jadikan bagiannya dia dari ilmu. Wa jam'aha nasibah minal fahmi, dan mengumpulkan kitab-kitab itu jangan dia jadikan nasibah bagiannya daripada kepahaman. Sama yafalu katsirun at-thalabati hadza zaman, sebagaimana dilakukan oleh banyak dari thalabah, para penuntut ilmu di zaman ini. Pembahasan qaula ba'dihim, dan alangkah bagusnya, jadi harusnya Pak, dia memperhatikan untuk memperoleh kitab. Karena kitab itu alatnya ilmu, maka dia untuk memperoleh ilmu perlu kepada kitab, baik dengan beli atau menyewa atau meminjam, itu dulu ya. Alhamdulillah sekarang kitab banyak. Ini semenjak percetakan itu meluas, itu alhamdulillah Pak, gampang mendapatkan kitab. Cuma ya gitu, ilmu sudah gampang sekarang. Kalau dulu susah. Kalau untuk pergi ke pondok-pondok tua, Wisnugiri atau sebangsanya, itu bakal didapati apa? Bekas tulisan. Kitab-kitab itu zaman awal ditulis tangan, karena zaman itu belum ada. Percetakan itu masih barang langka. Kitab yang masuk ke Indonesia itu pun itu yang tua, dicetak di Mesir. Percetakan Mesir Al-Babi Al-Halabi. Itu percetakan tua di Mesir. Itu zamannya Sayyid Ahmad Syahidah Dahlan di Mekah. Itu baru masuk percetakan tahun berapa itu? 1800 pertengahan mungkin. Pertengahan 1800 itu baru masuk percetakan di Mekah. Mesin cetak itu. Awal dulu kalau nggak salah lebih dulu di Mesir. Itu lebih masuk dulu. Makanya kalau kitab-kitab kuno, kitab-kitab kayak gini nih, ini kan sudah ditulis ulang, diketik ini kan. Kitab kuno itu babon, diambil dari kitab babonnya. Jadi ini tulis tangan ini. Ini kitab cetakan lama. Yang baru itu, Bidayatul Hidayah yang baru itu kebanyakan ketikan ulang, diketik lagi pakai komputer. Kalau ini masih asal tulisan lama, cetak ulang, cetak ulang, cetak ulang. Dari orang yang belajar di luar, di sana dia bawa kembali. Di sini cetak lagi, tanpa ditulis ulang, dicetak lagi, dibikin macam plat atau foto atau platnya dicetak lagi, tanpa diketik ulang. Baru Word ini, Microsoft itu buat yang Arab khusus, baru ada tulisan Arab secara khusus. Sekarang baru muncul kitab-kitab yang baru macam ini. Cuma ya kelemahannya tadi seperti yang kita sudah sering benarkan, kelemahannya itu ya di yang ngetik itu kadang mungkin belum ditasih lagi aja banyak, ada beberapa kesalahan. Ya. Artinya ya kita syukur lah. Sekarang nih kitab tuh banyak, pokok ada uangnya tinggal beli. Dulu di zaman Bambang kita tahu dulu itu tulisan tangan. Saya masih punya tulisan tangan, tapi bukan yang tulis tangan bukan beliau sendiri, itu beli ya. Kitab Ihya dari kakek saya, kitab Ihya tulisan tangan. Itu satu jilid. Sayangnya tidak lengkap. Itu tulisan tangan. Zaman tahun berapa? Itu 1800-an.
Dulu mahal. Karena satu kitab gini ini tulisan tangan. Tulisan tangan itu jelas. Kalau cetakan enak, tinggal cetak aja. Maka percetakan itu makin banyak dicetak, makin murah. Oh, dulu tulis tangan ini capek, dan harga satu kitab itu pasti mahal karena ditulis tangan. Nah, seperti ini kan naskah. Ini foto naskah yang asli kan, asli dari manuskrip, dari makhtut, namanya makhtutoh atau makhtutot, bahasa istilahnya manuskrip, tulisan tangan. Dari kata bahasa Latin, manus itu tangan, skrip itu tulisan tangan, Kitab-kitab dulu ya begitu, tulisan tangan. Sekarang enak cetak. Cuma ya anehnya ya dari segi alim, ya itu alim orang dulu. Padahal kitab itu langka dulu. Sekarang kitabnya banyak, ya alim-alim. Kitabnya banyak. Dulu kitab langka. Mau cari satu kitab aja susah. Jangan mau harus nyalin sendiri. Jadi pondok-pondok maunya pondok tua lah. Begitu sudah gini, baik itu boleh dengan pondok-pondok yang pernah tua dulu, itu pasti ada tinggalan-tinggalan naskah tulisan tangan. Makanya kita harus syukur kalau sudah ada fasilitas, ya kan. Kitabnya sudah begini. Sekarang ditambah lagi kitab yang bentuknya digital, sudah masuk di sini. Tidak lagi sudah sama kitabnya PDF. Ya. Itu harus syukur. Karena alat. Ya. Ketahui Wali Habsyi, yang nyusun Maulid Habsyi itu, ya. Dunianya orang dulu itu sedikit. Kekayaannya itu sedikit. Tapi kemauan untuk berbuat baik banyak. Sekarang fasilitas banyak. Allah kasih dunia yang diluaskan, tapi keinginan berbuat baik sedikit. Kalau dulu orang terbatas, padahal kan terbatas. Tidak ada Gojek, tidak ada. Tapi yang ngaji, tidak ada kitabnya. Bayangkan kitab harus nulis lagi. Yang ngaji, orang dulu. Sekarang fasilitas banyak, yang kebaikannya sedikit. Walaya jal, jadi jangan menjadikan pemerolehan ilmu itu wakasrotiha. Pemerolehan kitab-kitab itu dan banyaknya kitab itu, jangan kamu menjadikan itu bagian. Janganlah menjadikan siapa thalibul ilmi memperoleh kitab dan memperbanyak kitab itu bagian dia dari ilmu. Wajam'aha, dan mengumpulkannya. Mengumpulkan kitab itu jangan dia jadikan nasibahu, bagian dari kepahaman. Sebenarnya dilakukan oleh banyak para penuntut ilmu zaman ini. Mengumpulkan kitab saja tidak baca. Tidak dibaca. Dikumpulkan saja. Maka di situ beliau mengutip apa itu? Syair. Beliau mengutip bait syair. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, dan alangkah bagusnya akan qawla ba'dihim, akan perkataan sebagian ulama. Di dalam takun hafizan wa'iyan fajamuka al-kutubi la yanfa'u. Di dalam takun hafizan wa'iyan, apabila lam takun tidak ada siapa engkau itu hafizan, menghafalkan atau wa'iyan, memahami, fajamuka, maka adapun mengumpulkanmu lil kutubi maring kitab-kitab iku la yanfa'u, tidak memberi manfaat. Atantiku bil jahli fi majlisin, apakah kamu berbicara dengan kebodohan dalam satu majelis? Wa ilmu kafil baiti mustauda'u, sedangkan ilmumu di rumah dititipkan. Kalau kamu tidak menghafal atau memahami kitab, isi pelajaran tadi, isi daripada kitab itu, maka kamu mengumpulkan kitab itu tidak manfaat. Cuma kamu jadikan kumpulan aja, tapi kamu tidak menghafalnya. Apakah atantiku bil jahli,
Apakah kau bicara dengan kebodohan dalam majelis, sedangkan ilmumu mustaudau, dititipkan di rumah. Itu dari kitab-kitab itu. Wa idza amkana tasiluha bisyira'in. Dan apabila memungkinkan apa memperoleh kitab-kitab itu dengan membeli, lam yashtaghil binaskhiha, maka jangan sibuk, tidaklah sibuk siapa thalibul ilmi untuk menyalin kitab-kitab itu. Wala yang bagi, dan tidak seyogyanya apa ayashtaghila, apa hendaknya sibuk siapa pencari ilmu thalibul ilmi bidawami naskhi, dengan langgengnya menyalin atau terus menyalin, illa fima yata'azzaru, kecuali dalam apa-apa yang sulit, apa tahsiluhu, apa menghasilkan ma ya adami samanihi, karena tidak adanya harganya, tidak punya harganya ma, au ujratis insakhihi, atau ongkosnya meminta untuk menyalin, ongkosnya amrih nyalin kepada ma. Wala yahtamma bil mubalaghati fi tahsinil khatti, dan jangan terlalu mementingkan siapa thalibul ilmi bil mubalaghah, dengan membangetkan fi tahsinil khatti, dalam memperbagus tulisan. Nama yahtamu bitashihi, hanya saja mementingkan siapa thalibul ilmi itu untuk mentashih khot, mentashih tulisan, mentashih khot. Wala yastahiru kitaban mangani syiraiya ujarati, dan jangan meminjam siapa thalibul ilmi akan satu kitab bersama dengan imkan, memungkinkan untuk syira'i membeli kitab itu, atau ijarati, atau menyewanya. Nah, jadi kalau memungkinkan untuk membeli, ya beli. Jangan sibuk menyalin kitab. Kalau nanti waktunya habis untuk nyalin kitab, terus sudah tersedia, ya dibeli. Atau jangan dia menyalin itu. Lain bagi aisyahil bidawami naskhi, tidak seyogianya penuntut ilmu itu sibuk untuk terus menyalin. Illa fima yata'azzar, kecuali apa yang sulit untuk didapat. Kitab itu sulit didapat, tidak ada. Dijual pun di pasar kitabnya tidak ada. Itu zaman dulu ya. Itu. Nah, dan apa lagi? Jadi jangan menyalin kecuali memang yang sulit untuk diperoleh, sehingga terpaksa dia harus menyalin. Jadi sekarang nyalinnya mana? Nyalinnya ke tukang kopi. Kopi jadi bukan disalin, tulis. Kecuali yang memang sulit untuk memperoleh. Kenapa? Karena mungkin tidak ada harganya, dia nggak punya harganya. Uang untuk membeli juga, atau nggak punya ujroh istinsah, ongkos untuk meminta orang untuk menyalin, sehingga terpaksa dia menyalin sendiri, nggak punya ongkos untuk membayar orang untuk menyalin. Kenapa? Ya itu tadi, karena menghabiskan waktu. Hanya dia perlu waktu khusus untuk nyalin kitab itu, hanya habis waktu. Selama ada orang yang dulu ya, itu ada profesi orang itu tukang nyalin kitab, nasakh. Nasakh itu tukang nyalin kitab. Kita tinggal bayar ongkosnya, dia yang nyalin. Kecuali kata beliau, kalau kamu nggak punya ongkos untuk membayar orang nyalin, silakan kamu salin sendiri. Jadi selama kamu punya ongkos untuk beli kitab sendiri, atau untuk membayar orang yang menyalin kitab, maka kamu bayar orang itu menyalin kitab, atau kamu beli, supaya tidak sibuk menyalin kitab sendiri.
karena habis waktunya itu. Dan kalaupun menyalin, kata beliau, layah tampil mubalaghah, jangan terlalu mementingkan untuk tahsinul khat, membanget-bangetkan, membaguskan tulisan, tidak perlu. Ya, sewajarnya lah. Maksudnya di sini yang beliau larang itu terlalu membaguskan sehingga lambat nyalinnya. Ini nggak selesai nyalin kitabnya. Belum belajarnya baru nyalin kitab. Yang penting apa? Tashih, membenarkan kitab yang disalin itu. Yang penting dia teliti dalam menyalin sehingga sahih kitab salinannya itu. Nggak perlu terlalu bagus, ya sewajarnya, yang penting bisa kebaca. Kalau dia mau, kan itu kitab itu kan bakal digunakan kan? Kitab yang disalin tuh bakal digunakan tuh dia pelajari. Paling enggak ya bisa kebaca lah. Jangan terlalu jelek-jelek amat ya. Tapi di situ juga beliau melarang apa? Mubalaghah untuk tahsinul khat. Terlalu bagus-baguskan khat. Karena akan lama waktunya nanti. Itu masih menyalin. Ya. Ini yang kedua, yustahabu iya rotul kutub. Liman la darara alaih. Iya. Liman la darara minhu. Iya. Ya. Yang kedua, dianjurkan meminjam kitab liman la darara alaih, bagi orang yang tidak ada madarat atas man dia pada meminjam kitab, mimman la darara, dari dia pinjam dari orang yang la darara, tidak ada madarat, minhu dari man dia pada diarah pada meminjamkan kitabnya. Silakan dianjurkan pinjam kitab bagi orang yang tidak ada madarat bagi dia. Dalam meminjam kitab, maksudnya dari madarat dia bisa jaga amanat. Ketika minjam itu dia termasuk orang yang bisa menjaga amanat kitab yang dipinjam. Mimman la darara minhu, dari orang yang tidak ada madarat darinya. Maksudnya orang yang dipinjami, orang yang kita minjam darinya itu tidak ada madarat bagi dia. Sebenarnya kitabnya dia ikhlas ridha meminjamkan. Karena jelas meminjamkan kitab itu berat. Bagi zaman itu ya, sebenarnya kitab itu langka. Oh, hilang sulit cari lagi. Zaman sekarang aja kalau cetakan-cetakan yang langka, cetakan kitab yang langka itu sulit untuk nyari. Sulit untuk nyari. Sebenarnya kalau ada kitab dipinjamkan, katanya ulama, dipinjamkan ke orang, terus hilang atau itu kata ulama nggak salah yang minjem, salah yang minjemin. Bodoh orang yang minjem menyanyikan amanat ketika dia minjem. Tapi lebih bodoh lagi orang yang minjemi kitab, katanya ulama. Lebih bodoh lagi orang yang minjemi kitab. Dia perlu dia pinjam. Akhirnya ketika terjadi sesuatu, hilang atau apa ya repot. Mau cari lagi, nggak bisa. Yang bagi mustahil, seyogianya untuk orang yang minjem. Ayashkura lil mu'ir, untuk berterima kasih. Apa hendaknya berterima kasih siapa mustahil? Siapa orang yang meminjam lil mu'iri, kepada orang yang meminjami. Zalika, akan kitab itu. Ini mengkono kitab. Wala yutilu muqamahu, dan jangan memperpanjang. Siapa yang meminjam kitab, muqamahu, manggone kitab itu. Indahu, di sisi orang yang minjem. Dan memperpanjang bertempatnya kitab itu tadi di sisi orang yang minjem. Min wari hajatin, tanpa ada keperluan. Baliyarutuhu, akan lebih hendaknya mengembalikan siapa yang meminjam. Akan kitab itu. Ajilan, dengan segera. Bila qadha hajatahu, apabila telah menyelesaikan siapa yang meminjam. Mustahil. Hajatahu akan hajatnya si peminjam. Minhu dari kitab.
Wala yajuzu ayuslihahu. Kalau minjem kitab ya jangan lama-lama. Kalau selesai hajatnya kembalikan, karena orang yang minjemi juga ya perlu. Barangkali dia perlu juga. Wala yajuzu, tidak boleh. Apa ayuslihahu? Apa hendaknya memperbaiki siapa yang meminjam, si musta'ir, akan kitab. Bighairi izni sahibih, tanpa izin pemilik kitab. Tidak boleh dia perbaiki tanpa seizin pemilik kitab. Wala yuhasyihi, dan jangan dia memberi catatan, memberi hasyiah. Hasyiah itu catatan pinggir, hasyiah. Dan janganlah dia memberi catatan ing kitab. Siapa musta'ir, orang yang meminjam tadi, kecuali dengan izin. Wala yaktubu syai'an fi bayati fawatihi, dan jangan menulis siapa musta'ir, orang yang meminjam, syai'an sedikit pun, sesuatu apapun, fi bayati fawatihi, dalam putihnya, ini putihnya kertas atau polosnya kertas itu, fawatih dari pembukaan kitab, polosnya daripada pembukaan kitab. Wala khawatimi, tidak pula penutup kitab. Illa idza ulima ridho sahibih, kecuali apabila diketahui ridhonya pemiliknya kitab. Kecuali kalau diketahui ridhonya pemilik kitab. Jangan ngasih catatan ya, di kitabnya orang. Kecuali kalau dia tahu itu ridho, atau menulis sesuatu di awal atau di akhir kitab yang kosong biasanya. Ya, intinya dia jagalah kitabnya yang dipinjami. Wala yusawidu, jangan dia menghitamkan siapa musta'ir akan kitab atau nulis. Wala yu'iruhu ghairah, dan tidak boleh meminjamkan siapa musta'ir ing kitab ghairahu, selain musta'ir, selain orang yang meminjam. Ya. Nah, hukumnya secara fikih, orang yang minjam sesuatu, baik kitab atau yang lain, hukumnya tidak boleh meminjamkan kecuali seizin pemiliknya, Pak. Kalau kamu minjam sesuatu, ya kan, itu kebanyakan digampangkan sama orang awam. Ya. Minjem barang pinjaman. Padahal itu barang pinjaman, bukan punya dia, dipinjam. Tidak boleh tanpa izin pemilik barang itu. Ya. Kemudian wala yudi'uhu, jangan dia titipkan kitab itu diberi daruratin, tanpa ada kedaruratan. Jangan dititipkan ke orang lain, karena khawatir nanti tersia-sia atau bagaimana. Ya. Dia pergi atau apa ya, dia bawa, apa dia balikkan kitabnya dulu, nanti dia pinjam lagi, jangan dia titipkan ke orang. Wala yansabu minhu bighairi izni sahibih, dan jangan menyalin dari kitab itu tanpa pemilik, tanpa izin pemilik kitab. Wa idza nasakha, dan apabila menyalin siapa musta'ir, yang orang meminjam tadi, minhu, dari kitab, biizni sahibih, dengan izin pemilik kitab, para itu minhu, maka jangan menulis siapa musta'ir, orang yang meminjam tadi, minhu, dari kitab, wal qitasu fi batnih, sedangkan kertas itu berada di dalamnya kitab. Jangan nulis kertasnya di sini, dia nulis salin di sini, ke ini kitabnya orang, kertas yang dia salin ditaruh di dalamnya, karena nanti mempengaruhi kitabnya itu tadi. Kalau mau nyalin ya ditaruh. Dengan kertasnya di bawah nih, di jerone kitab, atau ala kitabateh, atau atas tulisannya, di atas tulisannya kitab. Wala yadhul mihbaru alaih, jangan dia meletakkan al-mihbaru, tempat tinta, alaih, di atasnya kitab, mangsi, wadai mangsi, jangan ditaruh di atas kitab, takutnya nanti tumpah atau apa merusak kitabnya orang. Asal itu yang ketiga,
إذا نسخ من كتاب أو طلعه فلا يضع على الأرض مفروشا. Ya, apa tadi? Tadi itu ya. Itu dulu lah. Asal yang ketiga. Allah alam. Bisawab. Al-Fatihah. Lalu belajar. Udah ya, siapa sih?